Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadika Hernanda dengan nomor NIM 12240100094 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya memilih pertanyaan nomor 1, 2, 8, 16, 26. Pertanyaan nomor 1. Ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Istilah retorika secara etologi berasal dari bahasa Latin, yaitu Yunani kuno. Retorika yang berarti seni berbicara. Dalam bahasa Inggris, kata retorika menjadi rhetoric yang berarti kepandaian berpidato atau berbicara. Retorika muncul bermula di Yunani sekitar pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada saat itu, Yunani sebagai pusat kebudayaan Barat dan para filsufnya saling berlomba untuk mencari apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Pengaruh kebudayaan Yunani ini menyebar sampai ke dunia timur seperti Mesir, India, bahkan Indonesia. Retorika mulai berkembang pada zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Selanjutnya, kemudian retorika berkembang menjadi ilmu pengetahuan dan dianggap sebagai guru pertama dalam ilmu retorika ialah Gorgias 480 sampai 370 SM. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah masuk pada tahapan manusia. Sejak sejarah perkembangan ilmu komunikasi dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi yang ditandai dengan perkembangan istilah retorika di masa Yunani kuno sebagai sebutan untuk ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia. Gorgias adalah tokoh pertama yang mempelajari dan menelah proses pernyataan antar manusia. Tokoh-tokoh lainnya yang lain mengkaji ilmu pernyataan manusia adalah Protagoras, Socrates, Plato, Demosthenes, dan Aristoteles. Selain di Yunani, ilmu pernyataan manusia juga berkembang di Romawi yang dikenal dengan retorika. Adapun tokoh yang berkembang retorika di Romawi adalah Cicero. Ketika Romawi dipimpin oleh kaisar yang bernama Gaius Julius Caesar, berkembang ilmu pernyataan manusia melalui media. Pada masa kepemimpinan, semua kegiatan yang dilakukan oleh Senat harus diumumkan setiap hari kepada masyarakat melalui akta diwarna atau semacam papan pengumuman. Ilmu pernyataan manusia kemudian mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi seperti ditemukannya kertas pada tahun 1005 Masehi dan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad 15. Kemudian pada tahun 1609 surat kabar pertama yaitu Avisa Relation tahun 1622 di Inggris terbit surat kabar Weekly News. Berdasarkan catatan sejarah pada masa ini telah lahir dan berkembang berbagai macam surat kabar yang memiliki berbagai pengaruh terhadap khayalannya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Komunikasi sebagai tindakan satu arah artinya komunikasi berlangsung secara diadik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi.
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Jadi komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi nonverbal. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi menggunakan gerak-gerak tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Komunikasi menurut para ahli diantaranya seperti yang disebut oleh Anwar Arifin. Menurut arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Pada awalnya, komunikasi digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan organis, sinyal-sinyal kimiawi pada organisme. Pada awal digunakan untuk reproduksi. Seiring dengan evolusi kehidupan, maka sinyal-sinyal kimiawi primitif yang digunakan dalam berkomunikasi juga ikut berevolusi dan membuka peluang terjadinya perilaku. Selanjutnya pertanyaan nomor 16. Karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 16. Komunikasi sebagai interaksi. Jadi, pandangan ini menyeratakan komunikasi dengan suatu proses sebab-sebab akibat atau aksi-reaksi yang arahnya bergantian. Seseorang menyampaikan pesan baik verbal atau nonverbal. Seseorang penerima bereaksi dengan memberi jawaban verbal atau nonverbal. Kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik dari orang kedua, dan begitu seterusnya. Contohnya, definisi komunikasi dalam konsep ini Sanon dan Pfeiffer dalam Wiryanto 2004. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi, maka lukisan, seni, dan teknologi. Pandangan ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang dinamis yang secara sinambungan mengubah pihak-pihak yang berkomunikasi. Berdasarkan pandangan ini, maka orang-orang yang berkomunikasi dianggap sebagai komunikator yang secara aktif mengirimkan dan menafsirkan pesan setiap saat mereka bertukar pesan verbal atau pesan nonverbal. Pertanyaan yang terakhir nomor 26. Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna
pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 26. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Setiap perilaku seseorang punya potensi untuk ditafsirkan. Ketika seseorang tersenyum, cemberut, berdiam diri. Ketika seseorang mengundurkan diri dari komunikasi, kemudian banyak pesan, orang lain akan menafsirkan tersenyum berarti gembira, cemberut ditafsirkan ngambek, diam ditafsirkan sebagai malu atau segan atau ragu-ragu atau tidak setuju dan atau bahkan ditafsirkan marah. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1, 2, 8, 16, 26 udah dijawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.